Cari uang semakin tidak gampang. Tak hanya bagi rakyat berpenghasilan kelas teri, tapi juga bagi menteri, khususnya Menteri Keuangan, untuk mengisi kantong APBN. Jangan sampai APBN besar di defisit dan kecil di pendapatan. Gara-gara pandemi, negara terpaksa gelontor dana besar darurat demi memperkecil dampak buruk COVID-19, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi. Nah, kondisi ini mendorong pentingnya reformasi perpajakan, utamanya dengan perluasan basis pajak, hingga timbul wacana dan rencana pengenaan pajak sembako. Apapun objeknya dan siapapun subjeknya, reformasi selalu mengundang pro Mungkin untuk ekonomi saya hanya bisa bilang setuju saja. Dan kontra, termasuk rencana reformasi perpajakan. Seperti biasa dan terjadi di semua negara berdemokrasi, kebijakan perundang-undangan melewati proses panjang dan berliku akibat potensi pro dan kontra. Rencana yang menurut kami itu sebaiknya ditunda. Adapun rencana pengenaan pajak sembako sudah masuk dalam rencana undang-undang atau RUU Ketentuan Umum Perpajakan atau KUP untuk diajukan oleh pemerintah kepada DPR. Tentu para anggota Dewan yang terhormat akan melakukan pembahasan secara cermat, khususnya di Komisi 11 DPR, agar sebuah rencana tidak menjadi bencana. Ragam pernyataan anggota Dewan yang pro maupun yang kontra juga akan dilihat cermat oleh rakyat. Karena masalah sembako langsung berurusan dengan kepentingan semua kelas masyarakat, maka harus akurat jenis sembako apa yang kena pajak. Kabarnya, dengan asas rasa keadilan, sembako yang bakal kena pajak adalah sembako kelas premium, sehingga sembako non-premium tetap terjangkau oleh MBR alias masyarakat berpenghasilan rendah. Bila RUU pajak ini sudah disahkan oleh DPR dan diberlakukan, mungkin saja produk-produk sembako yang berlabel premium seperti beras premium dan minyak goreng premium segera hilang tulisan premiumnya agar cepat laku dan tak kena pajak. Mungkin juga bila RUU pajak sudah distempel DPR menjadi undang-undang pajak, masih berpotensi menimbulkan pro kontra. Karena adanya perlakuan khusus bebas PPN bagi masyarakat kelas menengah atas dengan adanya pembebasan PPN atau pajak pertambahan nilai untuk produk otomotif dan produk properti alias rumah real estate. Adapun fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai untuk mobil baru meliputi merek Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, Nissan, Honda, Suzuki hingga Wuling dengan total 29 varian dalam kelas 1501 cc sampai dengan 2500 cc. Tentu insentif untuk orang kaya ini diberlakukan dengan syarat dan ketentuan. Fasilitas bebas PPN alias pajak ditanggung pemerintah berlaku hanya sampai Desember 2021. Sedangkan fasilitas uang muka 0% khusus berlaku bagi perusahaan multifinance dengan NPF atau tingkat kredit macet di bawah 5%. Karena saya ingin industri otomotif Indonesia segera bangkit setelah diterpa pandemi COVID-19. Segera, keinginan saya juga segera memperkerjakan lebih banyak lagi tenaga kerja dan juga ikut menggerakkan industri UMKM, karena di sini banyak keterlibatan pelaku usaha di dalam negeri dari mulai hulu sampai hilir. Insentif bebas pajak pertambahan nilai alias PPN juga diberikan untuk belanja rumah mewah
dengan kisaran harga per unit 2 miliar sampai 5 miliar rupiah. Juga berlaku uang muka 0%. Tentu saja syarat dan ketentuan berlaku. Antara lain harus rumah baru dan hanya sampai akhir tahun 2021. Kembali soal sembako adalah soal perut alias makanan. Jujur saja, begitu banyak orang dari kelas bawah sampai atas senang bayar pajaknya dan bahkan rela antri panjang untuk jajan walau kena pajak 10%. Padahal makanan itu di dunia lain masuk kategori junk food. Jadi jangan kaget atau keberatan nanti kalau sembako tertentu kena pajak.